Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Terang, Ibu Sayeti SPD. Yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum Pak Eko. Yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum Bapak Bagian Kesiswaan Bapak Arifin. Yang saya hormati Bapak Sapras, Bapak Amal, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf TU SMA Negeri 1 Gunung Terang yang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan rencana tindak lanjut PKG PJOK gelombang 1 02 Tulang Bawang Barat. Di sini saya Aditya dan rekan saya PKG ataupun rekan saya dari SMA 1 Gunung Terang, kebetulan saya berkolaborasi dengan Pak Amaluddin akan memaparkan kegiatan rencana tindak lanjut yang berjudul Bangunlah Jiwa Raga. Jadi Bangunlah Jiwa Raga ini Bapak Ibu semua, ini kita ambil dari P5 kita. Selanjutnya kami mempunyai ide ataupun sebuah tema dalam kegiatan PJOK ini, khususnya insya Allah kita terapkan di SMA 1 Gunung Terang, itu yang berjudul Jisamsu. Gambarannya seperti tidak asing. Jadi apa itu Jisamsu? Jisamsu itu J-nya itu ngaji bersama, Sam S-nya sarapan sehat, Am-nya senam kebugaran, selanjutnya ada Su sekolah, dan U bullyingnya, jadi sekolah tanpa bullying. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk peserta didik agar lebih nyaman dalam pembelajaran. Jadi kegiatan belajar kita ataupun kegiatan PKG ini kami sudah melakukan pembelajaran waktu itu kurang lebih seminggu dengan Pak Amaluddin, itu melakukan tatap muka. Di situ kami banyak belajar bersama dengan hal-hal baru yang mana saya sendiri belum pernah belajar hal tersebut. Jadi banyak hal, banyak ide yang insya Allah kurang lebihnya nanti saya sendiri secara pribadi akan menerapkannya di SMA Gunung Terang yang tercinta ini. Jadi kegiatan kemarin itu mengajarkan saya secara pribadi untuk menjadi guru yang profesional yang merujuk kepada murid. Jadi diferensiasi. Dan dalam hal ini saya dengan Pak Amal membuat sebuah objek, sebuah ide yang rencana kami akan kami lakukan dengan metode-metode tertentu dengan melibatkan KBS. KBS itu kegiatan belajar sekolah. Jadi kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua, yang mana tujuan kita itu nanti di festival atau sebuah gebiar yang sudah kita lakukan insya Allah 2 kali P5 ini. Jadi di sini saya dengan Pak Amal akan berkolaborasi memaparkan terkait RTL kita, rencana tindak lanjut kita yang sudah kita rinci, yang sudah kita pahami bersama. Dan sebelum kita memulai pasti ada kekurangan dalam kami membuat materi. Jadi kurang atau lebihnya saya berharap dengan Pak Amal, Bapak Ibu semua bisa berkolaborasi dengan kami selaku mapel PJOK. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan saya Pak Amal untuk memaparkan materi kita terkait tema Jisamsu. Silakan Pak Amal.
Oke, terima kasih Pak Adit atas pendahuluannya. Jadi Bapak Ibu, inilah program kami, program rencana tindak lanjut terkait kelompok belajar sekolah, di mana kami selaku guru PJOK nanti akan berkolaborasi berdasarkan 4 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama Cisamsu tadi, yang pertama mengaji bersama, tentu kita berkolaborasi PJOK dengan guru mapel PAI. Sarapan sehat, kita bisa berkolaborasi dengan guru biologi maupun UKS ya. Kemudian senam kebugaran itu dari PJOK, kemudian sekolah tanpa bullying itu dari PAI, PKN maupun bahasa Indonesia bisa. Jadi beberapa mapel kita memang harus bersinergi, berkolaborasi terkait peserta didik agar nantinya ke depan pembelajaran di sekolah kita bisa lebih baik. Mohon izin Bu Simo, silakan slide berikutnya ditampilkan. Nah, yang pertama latar belakang yang mendasari program ini ada visi, kemudian ada perilaku malas gerak yang memang ditampilkan oleh peserta didik. Nah, kemudian SMA kita, SMA Gunung Terang ini memiliki aset atau modal. Jelas sudah pasti aset terutama yaitu manusia. Kita ini kan semua manusia, termasuk di dalamnya adalah aset sekolah. Bapak Ibu guru, TU, kepala sekolah dan peserta didik itu merupakan aset atau modal utama di sekolah, yaitu bentuk manusia. Ada aset sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang tentunya nanti menunjang program kita di KBS yang terkait untuk peserta didik. Kemudian latar belakang atau poin yang mendasari berikutnya ada program sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Jadi tujuannya nanti, tujuan akhirnya adalah proyek ya Pak Adit. Ada proyek yang memang harus dibuat oleh peserta didik terkait kolaborasi guru PJOK dan guru mapel lain yang kami sebutkan di awal. Poin yang berikutnya ada poin mulai tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentan terjadi. Nah, jadi memang bullying merupakan fenomena hal yang harus benar-benar dihindari, dihilangkan, baik guru antar peserta didik maupun siswa dengan siswa, karena memang tidak ada mudaratnya, manfaatnya ya Bapak Ibu. Yang terakhir yang mendasari yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jadi melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit tujuan program kami. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, melibatkan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang termasuk dalam KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Yang kedua, membentuk generasi siswa yang sehat fisik, bersih hati, kuat mental, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, peduli, dan mampu menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka sendiri. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik berlandaskan ajaran agama. Terakhir, tujuan kita mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Itu ada 4 tujuan kita program KBS ke depan dalam 1 bulan ini. Silakan lanjut. Nah, selain tujuan ataupun setelah tujuan ada capaian. Hal apa saja yang harus dicapai yang akan dicapai dari kegiatan ini, yaitu pembelajaran PJOK dengan pelibatan KBS, raga bugar dan jiwa sehat dalam diri PESDIK, profil pelajar Pancasila dalam diri student agency. Nah, ini ada beberapa langkah yang saling terkait, ada berdiskusi,
Jadi rangkaian poin-poin ini Bapak Ibu ini adalah rangkaian program kita. Yang pertama sekali kita bersama-sama berdiskusi bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, staf dan yang lain. Ini kita agendakan pekan pertama di bulan November di hari Senin. Ya, jadi langkah yang pertama ini agendanya di pekan pertama bulan ini kita berdiskusi. Kemudian pekan kedua kita bersama pihak PKM materi, peserta didik dan guru membentuk materi. Jadi setelah berdiskusi terkait pelaksanaan jadwal dan lainnya, minggu kedua kita menentukan materi. Yang ketiga pelaksanaan. Nah, minggu ketiga biasanya kan di hari Jumat kita melaksanakan senam bugar, ya Bapak Ibu. Kemudian diselingi atau dibarengi dengan setelah senam sarapan, atau nanti bisa didahulukan sarapan kemudian senam. Minggu ketiga ada, ya dipencet saja. Minggu ketiga ada pelaksanaan mengaji bersama atau lambung mengaji. Itu tentu masih di hari yang sama Jumat, tapi di pekan selanjutnya ngaji bersama. Kemudian membahas tentang bullying, di mana nanti kita tampilkan poster-poster yang menampilkan anti bullying atau stop bullying. Yang keempat pelaksanaan festival ini yang tadi disampaikan di pendahuluan ada P5-nya ya. P5-nya kita pelaksanaan festival olahraga tradisional. Ada olahraga tradisional ya, masih ingat ya, olahraga tradisional. Kemudian ada pameran poster terkait bullying. Yang terakhir setelah pelaksanaan festival tentu evaluasi untuk kelanjutan ke depan. Lanjut Bu. Setelah capaian program ada struktur. Di sini ada waktu, tempat, target. Waktu tentu 1 bulan 4 pekan. Pekan Jumat di 2 Jumat terakhir. Kemudian tadi sudah disinggung pekan pertama dan pekan kedua untuk berdiskusi. Tempat tentu kita di SMA, nanti bisa di kelas, musola maupun nanti di halaman depan. Targetnya jelas peserta program C Samsu tadi, yaitu peserta didik dari kelas 10, kelas 12, dan kita sebagai fasilitator dan pendamping. Lanjut. Yang berikutnya peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Bapak Ibu guru sekalian, dalam hal ini peran kita di komunitas belajar, apalagi terkait rekan sejawat, ada beberapa hal. Yang pertama tentu sebagai mitra, ya, jadi guru PAI misal Pak Arifin berkolaborasi dengan Pak Ahwat selaku guru PKM untuk mengembangkan materi terkait akhlak sesama manusia. Kan masih nyambung Pak ya, PKM dengan PAI. Kemudian IPS misal ada Bu Tri selaku guru bahasa Indonesia, nanti berkolaborasi dengan misal Bu Erma sejarah. Itu kan nyambung. Yang selanjutnya Bu, slide selanjutnya apa sudah? Masih ya? Ini ya, kapasitas kelas dan sekolah, aset modal manusia. Kita sebagai manusia merupakan aset utama Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita, siapa yang mengisi sekolah? Kalau hanya gedung, bangunan dan lain sebagainya nggak akan jalan. Jadi modal utama aset sekolah adalah manusia, kepala sekolah dan jajaran lainnya. Nah, saling berkaitan untuk aset ini ada sosial dan politik, kemudian finansial tentunya yang mendukung semua aset tadi. Kalau tidak ada finansial pasti tidak akan berjalan. Finansialnya harus mendukung untuk berjalannya program KPS kita. Lanjut ke berikutnya Bu. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat. Jadi ke depan nanti
KBS ini atau kelompok belajar sekolah ini, setiap kegiatan kita lakukan evaluasi. Pasti ada kurangnya, ada lebihnya, ada yang perlu dibenahi, itu nanti kita revisi di evaluasi bersama. Kemudian bentuknya atau program evaluasi itu nanti kita bisa wawancara langsung bisa, ataupun nanti dengan cara lain ya. Tapi kita coba dengan wawancara langsung. Jadi kita diskusi umpan balik dengan rekan sejawat ataupun peserta yang lain terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Lanjut Bu. Ada tantangan dan solusi. Tentunya pasti setiap kegiatan tantangan itu ada, ringan berat itu tergantung kita menyikapi ya Bapak Ibu. Ada kesibukan mengajar, kemudian faktor hujan ataupun alam, sebagian peserta didik tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, kalaupun ada tantangan pasti ada solusi. Solusi yang kami tampilkan di sini yang pertama mengatur jadwal. Tentunya nanti fleksibel jadwalnya ya. Biar tantangan tersebut kita atasi, kita atur jadwal fleksibel. Kemudian mengatur ulang jadwal pelaksanaan. Setelah kita evaluasi, kita fleksibelkan dengan keadaan yang sebenarnya, kita tentukan atau kita atur ulang jadwal. Kemudian sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Ini kira-kira bisa nggak ini kita menyiapkan paket sarapan bergizi? Bisa Bu ya? Bisa. Ya. Lanjut. Nanti apa yang dimaksud sarapan bergizi nanti kan kita tanyakan ke guru IPA biologi. Slide yang terakhir Bapak Ibu, apa ini? Terima kasih. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, program kami mohon masukannya nanti dibantu Pak Adib terkait yang sudah saya tampilkan. Lebih kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada masukan nanti kami tampung. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan saya Pak Amal. Itu tadi Bapak Ibu rekan-rekan guru semua dari penampilan kita, rencana kita. Walau banyak yang mungkin ganjil ataupun kurang, memang itu ketidaksiapan kami ataupun kurangnya persiapan karena banyak faktor. Jadi itu tadi yang bisa kami sampaikan, kami paparkan kepada teman-teman semua. Harapan kami KBS di SMA 1 Gunung Terang bisa berjalan dengan lancar, bisa kita bersinergi, berkolaborasi sesama antar mata pelajaran yang mana tujuannya untuk peserta didik. Jadi silahkan Bapak Ibu jika mungkin ada masukan ataupun ada yang mungkin tidak dipahami ataupun tidak masuk akal nih dalam itu diterapkan di SMA 1 Gunung Terang, monggo kita bareng-bareng kita berdiskusi bersama. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Pak, ini Suroso mungkin boleh menambahkan, atau Pak Bu Dwi boleh tulusi, monggo kita berdiskusi bersama. Boleh Pak, pakai mic Pak. Gak usah, itu aja. Ini langsung aja ke pertanyaan. Ya ini karena ada materi judulnya sarapan sehat. Ini sarapannya itu bawa masing-masing apa disiapin sama sekolahan? Sama seperti ini Pak. Ini kan program dari presiden kita juga, ada makan siang gratis gitu. Nah ini ya pertanyaannya tadi, sarapannya ini sehat ini disiapkan apa kita bawa masing-masing? Kalau masing-masing kadang-kadang itu kan launya ada yang cuma tempe bacem, ada yang cuma daun singkong, ada yang cuma gitu. Terima kasih Pak. Langsung dijawab atau kita tampung Pak Adib? Langsung saja ya. Berarti cukup satu saja lah ya pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Suroso, luar biasa. Pak Suroso ini salah satu guru senior. Jadi pertanyaan yang sedikit inovatif dan kami juga kebetulan program ini sudah
bukan hal baru, jadi sudah hal lama. Yang dimaksud dengan sarapan sehat Pak Suroso dan teman-teman semua, ini kita memberikan arahan kepada siswa. Yang pasti yang pertama untuk saat ini karena program dari pemerintah pusat itu belum sampai ke desa kita. Jadi yang pertama kita lakukan yang namanya pemahaman terkait anak. Yang mana makanan sehat dan mana yang makanan yang kurang sehat. Jadi kita memaparkan, memberikan pemahaman terkait makanan yang sehat. Jadi nanti kami bisa berkolaborasi dengan guru biologi, bisa berkolaborasi dengan tim UKS ataupun PMR kita terkait untuk makanan sehat. Jadi di sini terkait sarapan sehat ini kita hanya memberikan pemahaman terkait makanan-makanan yang dapat menyehatkan, terutama untuk anak usia lanjut kurang lebih di umur 15 sampai 17 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Suroso. Jadi kita belum bisa merealisasikan. Ya kebetulan alhamdulillah pemerintah pusat memberikan makanan gratis. Semoga dengan kegiatan rencana pusat itu dapat terrealisasi sampai ke SMA 1 Gunung Terang. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada lagi Bapak Ibu semua? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi pemaparan dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah memberikan masukan kepada kami. Mohon maaf sekali lagi dan berulang kali kami yang kurang pas dalam penyampaian ataupun persiapan kami mohon maaf, itulah kekurangan kami. Jika ada kelebihan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu.